Sejarah kimia. Sejarah kimia mempresentasikan tentang awal dari sejarah kuno sampai sekarang. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, peradaban menggunakan teknologi yang pada akhirnya akan membentuk basis sebagai cabang ilmu kimia. B adalah sejarah kuno. Logam yang tercatat paling awal yang digunakan oleh manusia tampaknya adalah emas yang bisa ditemukan bebas atau asli. Sejumlah kecil emas alami telah ditemukan di Gua Spanyol yang digunakan selama periode Paleolitik akhir c. 40.000 sebelum Masehi. C adalah zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode perkembangan budaya manusia saat pengelolaan logam paling maju, atau setidaknya secara sistematik dan banyak digunakan, mencakup teknik peleburan tembaga dan timah dari tempat biji-bijian tersebut untuk menghasilkan perunggu. Biji alami, langkanya biji tembaga atau timah tercermin dari kekayaan bahwa tidak ada perunggu timah di Asia Barat sebelum 3000 sebelum Masehi. Setelah zaman perunggu, sejarah metalurgi ditandai oleh tentara yang mencari persenjataan yang lebih baik. Konsep dasar dalam kimia. Konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada saat reaksi kimia biasa. Fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya energilah yang kekal dan bahwa energi dan massa saling berkaitan. Teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Pauli. B. Thomson. Jadi J.J. Thomson menemukan elektron pada percobaan sinar katoda dan menjelaskan atom memiliki muatan listrik yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sebelumnya. C. Rutherford. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penampakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Madden. D. Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dengan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dan inti atom. Mekanika kuantum. Perkembangan teori atom mekanika kuantum atau modern adalah hipotesis Soulsholz-de Broglie dan asas ketidakpastian Heisenberg. Jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tablet, dan kolom baris. Jelaskan tentang deret lantanida dan golongan A dengan golongan B. Sistem periodik unsur kimia disebut juga dengan tablet periodik, dan fungsinya adalah untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Sistem periodik unsur kimia adalah suatu susunan unsur yang berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Unsur-unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B dinamakan logam transisi. Dua deret dari bagian bawah merupakan logam transisi dalam yang terdiri atas lantanida dan aktinida. Yang pertama adalah golongan 1A, alkali kecuali H, terdiri dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Kedua adalah golongan 2A, alkali tanah, terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Golongan 7A, halogen, terdiri dari F, Ci, Br, Al, At. Golongan 8A, gas mulia, terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Golongan 3A, boron aluminium, terdiri dari B, Al, Ga, Ln, Ti.
Golongan 4A, karbon sampai silikon terdiri dari C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Golongan 5, nitrogen fosforus terdiri dari N, P, As, Sb, dan Bi. Golongan 6A terdiri dari oksigen dan baleran terdiri dari O, S, Se, Te, dan Po. Golongan 1B sampai dengan 8B disebut dengan golongan transisi. Jelaskan tentang pengertian stoikiometri, pemasaran kimia, dan contohnya, rumus molekul, dan rumus empiris. Stoikiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Pemasaran kimia adalah kegiatan pemasaran produk kimia farma didukung lebih dari 450 proses untuk seluruh lini yang tersebar di wilayah Indonesia. Contohnya adalah CH 4 tambah 2O, 2 sama dengan CO, 2 tambah 2H, 2O. Satu molekul metana bereaksi dengan 2 molekul gas oksigen untuk menghasilkan 1 molekul karbon dioksida dan 2 molekul air. Rumus ekspresi sederhana jumlah reaktif setiap jenis atom atau unsur kimia yang dikandungnya. Empiris adalah standar bagi seluruh nyawa ion seperti Ca, Ci2, dan makromolekul seperti SiO2. Istilah empiris merujuk pada proses analisis. Rumus ekspresi sederhana jumlah reaktif setiap jenis atom atau unsur kimia yang dikandungnya. Ekspresi adalah standar bagi senyawa ion seperti Ca, Ci2, dan makromolekul seperti SiO2. Istilah empiris merujuk pada proses analisis dan elementer suatu teknik kimia analitik yang digunakan untuk menentukan komposisi relatif per unsur dari suatu zat kimia. Jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalent. Ikatan kovalent terbentuk antara dua atom unsur non-logam. Ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. Ikatan ion terbentuk antara atom unsur logam dengan atom unsur non-logam. Ketujuh adalah jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen sebenarnya merupakan gaya dipol yang terjadi di antara molekul-molekul polar. Gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel dimaksud dapat berupa ion, molekul dipol permanen, dan dipol terinduksi.